kemungkinan besar yang menang adalah Pak Prabowo dan Pak Ganjar, berarti lanjut program pemerintah, hilirisasi, pindah ke IKN dan sebagainya. Price in seperti itu. Ketika ada ekspektasi yang harus berubah, misalnya probability dari kubunya Pak Anies dan Caimin misalnya naik probability-nya, pasti ada sector rotation yang terjadi. Halo Smart Investor Bareksa, selamat datang di podcast Bareksa Insight bersama saya Hanum Kusuma Dewi. Dalam podcast edisi perdana kali ini, saya akan ditemani oleh CEO dan co-founder Bareksa, Karania Dharma Saputra. Kemudian narasumber yang datang kali ini adalah Antoni Dirga dari Trimegah Asset Management. Dan ada juga Sabrina Raisa dari Ciptadana Sekuritas. Kita mau ngomongin tentang pemilu ya. Pemilu ini kan salah satu hajatan besar, terus mungkin sebagai investor nih juga banyak ditunggu-tunggu dan banyak jadi satu sentimen gitu ya. Karena kan kalau lihat data nih, kita punya data di sini, menjelang pemilu itu biasanya pasar saham atau yang kita lihat di IHSG ya, itu cenderung naik. Menurut saya secara makro memang kalau pemilu itu kan pesta demokrasi ya. Istilah kerennya. Tapi kan tentu saja dalam masa kampanye itu peredaran uang akan beredar ya, dana kampanye tentunya baik yang langsung maupun tidak langsung itu akan meningkatkan, kalau dari istilah makronya kan meningkatkan M2 ya, peredaran uang. Ketika peredaran uang beredar itu naik di masyarakat, tentu saja ekonomi akan berputar positif, dan itu ujung-ujungnya akan mengalir ke perusahaan-perusahaan yang listed di indeks kita kan, di IHSG. Jadi sahamnya cenderung naik, itu secara makro garis besar seperti itu. Mengenai perbedaan dari tahun ke tahun, dari historisnya menurut saya 2009 itu sebenarnya spesial ya, karena kalau teman-teman ingat 2008 kan ada krisis. Krisis besar 2008, Lehman Brothers collapse, global, Indonesia pun marketnya terpengaruh. Jadi ketika pemilu 2009 itu masa-masa recovery, sehingga marketnya bergerak tajam. Kalau saya melihatnya itu sebagai anomali sih sebenarnya. Tapi Pak Antoni, ini kalau menurut tim investment Bareksa nih, mereka ngelihatnya agak beda tuh. Yes, katanya uang beredar pasti ini ya, lebih banyak. Katanya sih PDB growth impact-nya sekitar, tapi kan nggak terlalu gede juga ya. Cuma sekitar berapa? 2-3%. Nah tapi kalau lihat datanya, katanya sih sebetulnya impact lebih besar tuh lebih karena external factor instead of dari pemilu. Itu kira-kira benar kayak gitu atau gimana tuh Pak? Nah, saya yes and no Pak. Saya ada yang setujunya, setuju in a sense bahwa mungkin impact kalau diukur secara GDP itu mungkin lebih kecil ya Pak ya. Tapi kan yang namanya pasar saham itu adalah psikologis juga. Psikologis kira-kira kalau dilihat cawapresnya seperti apa, kebijakannya mulai terlihat seperti apa, pasar itu kan selalu melihat 6-12 bulan ke depan Pak. Jadi mulailah investor bergerak sebelum kejadian gitu kan. Jadi ada faktor itu juga, selain GDP-nya juga ada pendorong gitu loh. Tapi intinya ekonominya harus positif dulu. Kemudian investor akan start betting. Tapi setuju juga Pak, yang faktor eksternal sangat penting ya. Tadi saya baru jelaskan, it works the other way around Pak. Tahun 2009 kebetulan faktor eksternalnya adalah seluruh market di dunia lagi recovery, sehingga datanya kelihatan naik tinggi sekali gitu kan. Nah sekarang eksternal kan kayaknya nggak bagus ya, Sabrina ya. What do you think? Sementara jadi eksternal nggak bagus, terus kalau kita lihat internal, kita ada 3 capres. Can we be optimistic? And then mulai nyerok nih apa gimana nih? Oke, mungkin on my personal opinion ya Pak. Sebenarnya sih aku sendiri I still believe Indonesia harusnya bakal kelihatan punya strong performance in terms of dia punya makroekonomi Pak. Kenapa? Karena di first quarter juga kelihatan GDP-nya kan tumbuh 5,03% kan. Dan harapannya sih harusnya election ini akan jadi booster Pak. Gitu. Karena regardless siapa yang menang?
I don't know ya Pak ya, tapi maksudnya Off the record. Karena sebenarnya Pak kalau kita lihat secara tadi Mbak Hanum juga mention bahwa on historical juga on average kita lihat during 4 episode yang sudah berlalu pemilu di tahun-tahun sebelumnya itu biasanya IHSG khususnya tuh biasanya naik gitu ya. Terlepas dari ya 6 months before election and then kalau full year election itu berlangsung. On average mungkin kalau di 6 months sebelum pemilu biasanya naik sekitar 20% gitu. Dan harusnya sih ini akan jadi booster ya, karena kita lihat secara sentimen kan yang tadi Pak Kar juga bilang gitu, kalau di area eksternal kan lagi-lagi yang dibahas Fed rate gitu kan Pak. China, inflasi yang masih cukup tinggi dan ya hal-hal itu kan sebenarnya kita udah tahu Pak di market gitu kan. Udah factored in lah. Sebetulnya harusnya udah price in gitu, tapi kan yang masih kita tunggu-tunggu ini uncertainty dari kondisi dari dalam sendiri, yakni pemilu. Harusnya itu akan jadi nuansa baru sih untuk kita punya IHSG ya khususnya gitu. Berarti ini sebenarnya saatnya masuk ke kelas aset saham gitu ya, menjelang pemilu ini. Ya, soalnya tadi berapa? 20% ya? 20% on average ya? On average ya, 6 months. Karena kalau kita lihat di 2004, 2009, dan tahun-tahun pemilu sebelumnya, rata-rata sih mengalami kenaikan gitu. Dan kalau kita lihat memang di first half 2023 ini memang agak weak performance sih. IHSG lumayan agak nggak kemana-mana gitu ya, lebih ke arah wait and see juga. Tapi di second half kita lihat harusnya sih akan ada perbaikan, khususnya di Oktober compare to September punya performance gitu dari IHSG gitu. Karena ya memang sih IHSG kalau kita lihat juga cenderung sideways gitu kan. Karena mungkin pasar juga masih menunggu-nunggu nih sesuatu yang baru gitu buat IHSG gitu. Mungkin kalau biasa akhir tahun ada faktor window dressing juga nggak sih? Mungkin Pak Antoni yang fund manager bisa ngasih tahu. Ya biasanya ada window dressing selalu ada ya. Selama faktor eksternalnya tidak terlalu kuat. Tadi yang Pak Kar sampaikan ya benar yang Sabrina katakan juga. Faktor eksternal yang saya lihat kan sekarang pertama inflasi yang tadinya menyebabkan Fed naikin suku bunga dan central bank lainnya ya, bukan hanya the Fed kan. Major central bank juga naikin suku bunga dan kelihatannya belum selesai karena inflasi kelihatannya di Amerika kembali ada pressure ke atas lagi karena harga energi. Di Amerika inflasinya itu energy cost is one of the main driver. Lalu juga kita lihat di Amerika ini kalau ngomongin inflasi pernah lihat gak berita UAW lagi strike? Mereka minta kenaikan upah lebih tinggi. Gitu kan, ditawarkan 21% terus nolak gitu kan. Jadi ada wage inflation juga, labor market kemarin semalam datanya keluar masih cukup kuat, langsung marketnya turun di Amerika. Kita pun terimbas pagi ini. Nah, jadi pertama Fed kelihatannya tadinya di bulan Juni itu market expectation kayaknya everything's perfect gitu ya, inflasi akan terkontrol, it will go down, terus Fednya akan mulai cut rate early next year, ternyata 1, 2, 3 bulan berubah picture-nya. It was too perfect of an expectation, sehingga now harus ada adjustment di market. Yang kedua adalah sebenarnya China. China lagi mengalami property crisis sekarang. So that is another headwind for us. Jadi ini tergantung faktor eksternal kalau saya lihat. Nah, kalau saya melihatnya yang poin ketiga adalah justru kita ada pemilu, sebenarnya itu sedikit, dan by the way ekonomi kita jujur menurut saya cukup salah satu yang terkuat ya di dunia saat ini ya. Fiskal kita disiplin, kemudian monetary policy kita juga cukup konservatif. Jadi intinya sih kita punya banyak peluru untuk menghadapi kalau ada headwinds di depan. Nah, jadi bagi saya banyak peluru dan juga pemilu something yang bring our attention to domestic, Pak. Jadi itu sedikit ada harapan yang lebih cerah lah buat kita, market kita. Maybe, nah, kalau pemilu tuh saya potong ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Pemilu kan tadi ya kalau eksternal kan kurang lebih mungkin udah priced in gitu. Pak Antoni setuju juga ya? Atau masih jadi challenge? Menurut saya yang the market right now is still pricing in bahwa the Fed akan cut rate late next year. Eventually seperti itu. Itu udah bagus bergeser seperti itu karena kita di internal Pak ketika bulan Juni seolah-olah di priced in something that's perfect skenario nya seperti itu
terus terang kami di Trimegah Asset sudah memperpendek durasi bonds kita. Kita jadi menurut kita the upside for bonds pada saat itu sudah kecil dibandingkan downside-nya. Jadi kita perpendek durasi, kemudian so far we are lucky Pak, it's been working karena interest rates Bapak lihat yield semua lagi naik sehingga harga bonds kan lagi turun. So that's fine. Tapi ke depannya ini menurut saya masih 50-50 Pak, terus terang. Karena in our opinion tidak semudah itu untuk kontrol inflasi di dunia. The Fed is probably mungkin mereka sendiri a bit surprised karena udah dinaikin suku bunga segini cepat tapi kok inflasinya turunnya nggak secepat yang mereka kira. Gitu sih Pak. So kalau saya bisa summarize, Bu Sabrina melihat udah priced in, Pak Antoni ngelihat 50-50 kalau faktor eksternal ya. Tapi kalau internal, domestic factor, election, you guys ngelihat bahwa ini justru akan jadi booster yang menarik gitu. Menurut saya iya. Agree. Kalau kita boleh bicara candidates dari 3, 2 keberlanjutan, 1 perubahan masih oke. Oke. Ya, mungkin 1 perubahan in a sense kubunya Pak Anies dan Caimin ya Pak. Mungkin dari nama, meskipun mereka sempat ada statement akan melanjutkan, tapi nama koalisinya ada kata perubahannya. Saya kira gini, seperti ini. The market is always trading based on expectation. Jadi kalau saya percaya pasar saham maupun obligasi itu sometimes the market is more efficient than us Pak, dari investor. Kayak kata yang Mbak Sabina katakan tadi kan, priced in. Jadi what is being priced in right now, lihat pollingnya saja. Pollingnya sekarang kan sekitar berapa? Pak Anies, Caimin sekitar 15-17%. Saya nggak tahu lihat polling yang mana. Let's say 20. Tapi misalnya Pak, kita tidak usah berbicara menang. Misalnya ada tiba-tiba, we don't know what happened, ada kejadian di mana pollingnya naik Pak. Misal ke 30%. Berarti kan harus ada sesuatu ekspektasi yang berubah di pasar. Ya kan, pasar mungkin kan melihatnya polling, mereka priced in, oke, kalau kemungkinan besar yang menang adalah Pak Prabowo dan Pak Ganjar, berarti lanjut program pemerintah, hilirisasi, pindah ke IKN dan sebagainya. Priced in seperti itu. Ketika ada ekspektasi yang harus berubah, misalnya probability dari kubunya Pak Anies dan Caimin misalnya naik probability-nya, pasti ada sector rotation yang terjadi, ya kan? Sector rotation itu tergantung sektornya sektor besar apa tidak, porsi dari IISG contohnya. Kalau sektornya besar harus rotate, mungkin impact-nya bisa negatif, bisa saja. Tapi Pak, menurut saya kita orang market ya Pak, jadi basically we are neutral. Kita lihatnya, tahu. Kita lihatnya gini Pak. Jadi the most important thing about election for Indonesia, menurut saya kata kuncinya adalah harus damai. Pemilu kita harus berlangsung dengan damai. Why? Dari pengalaman saya bekerja di luar negeri Pak, Indonesia biar bagaimanapun kita seberapa bullishnya akan negara kita, di luar negeri kita masih di label sebagai negara emerging market. Negara emerging market, ketika investor asing menganalisa, mereka akan mengklasifikasi kita sebagai emerging market dan dilihat faktor mana nih yang paling penting. Faktor yang paling penting adalah political stability, number 1. Jadi harus stabil dulu, tidak ada demo di jalanan dan sebagainya ya. Baru kemudian mereka lihat policy-nya seperti apa Pak. Yang penting damai dulu. Jadi kalau saya sih lihat kata kuncinya damai ya Pak. Tapi tadi Pak Antoni bilang kalau misalnya perubahan itu misalnya memang Anies yang menang gitu ya, berarti IHSG merah dong atau jeblok dong Pak? Tergantung rotasinya seperti apa. Jadi contoh gini, hilirisasi EV dan sebagainya. Kalau memang misalnya ini by the way kan Pak Anies dan Caimin kan mereka belum mengeluarkan kebijakannya loh. Kita masih berandai-andai di sini kan. Tapi misal gitu market, saya memberikan contoh misal market mempricein bahwa kalau misalnya kubunya Pak Anies dan Caimin yang menang, nanti EV tidak lanjut, misal Pak, misal. Belum tentu ya ini. Misal, mungkin kan segala hilirisasinya akan berubah tuh pemetaannya. Oke, ini berarti sektor-sektor terkait mungkin akan koreksi, tapi kan pasti ada sektor lain yang naik gitu kan. Karena kebijakan pemerintah kan mau ke sini atau mau ke situ, pasti ada yang diuntungkan sektor-sektor tertentu. Jadi kalau menurut Sabrina, market memang lebih suka keberlanjutan ya?
Ya, mungkin aku sedikit nambahin Pak Antoni ya, Pak. Setuju banget bahwa kan keberlanjutan ini kan yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi, Pak. Contoh hilirisasi tambang dan juga industrialisasi pertambangan ya, Pak. Khususnya tadi produk turunannya EV dan lain sebagainya. Kita tahu betul bahwa Pak Presiden sangat komitmennya sangat cukup tinggi gitu, Pak. Kayak stop penjualan barang ekspor mineral mentah gitu kan, kayak nikel tahun 2020, terus juga bauksit Juni 2023 gitu kan. Kebayang kalau misalnya ternyata hal itu yang udah dijalankan dan dampaknya positif buat market, misalnya kayak nikel, saham-saham yang bergerak di sektor nikel nih diuntungin nih. Jadi kan orang-orang itu lagi turun nih Bu sekarang, Bu. Lagi amblas nih. Bu, saya nyangkut juga tuh Bu. Curhat ya Bu. Curhat ya. Nah misalnya kayak gitu Pak, tahu-tahu terjadi perubahan yang sangat signifikan gitu. Kan market berubah lagi Pak, adjust lagi kan. Jadi ya mungkin akan jadi sedikit bingung kali ya Pak ya, buat investor arahnya nih kemana gitu. Karena perubahan yang dimaksud juga kan kita nggak tahu Pak, belum declare juga kan. Tadi programnya kan programnya belum. juga nggak tahu gitu, belum tahu lah maksudnya, dalam arti belum tahu gitu. Jadi ya alangkah lebih baiknya apa yang udah dijalankan oleh Pak Presiden Jokowi, apalagi kayak ibu kota negara Nusantara ini yang baru gitu kan harusnya responnya cukup baik gitu Pak. Masa baru pindah dalam arti memindahkan ibu kota dan juga membuat mindset baru ya. Indonesia sebagai nantinya ke depan negara maju dan lain sebagainya, atau di stop Pak, ganti perubahan lagi. Apakah, nggak tahu sih ya, harusnya sih jadi dampaknya mungkin akan ada adjust yang cukup signifikan di market ya mungkin. Jadi mungkin gini ya, tadi kalau lihat spending pasti naik kan ya, historically begitu. Kemudian kedua damai, in my knowledge, after reform, seru-serunya election always peaceful Pak. Thankfully kan. Jadi yang parameter kedua juga kayaknya oke. 3 kalau dari landscape, kalau lihat survei yang nggak tahu berubah apa enggak Pak ya, let's see. Kurang lebih juga kan kayaknya market expect akan ada continuity gitu ya. In which market suka dengan keberlangsungan gitu Pak ya. Jadi kurang lebih tadi yang 20% more or less you guys project kayaknya akan terjadi gitu ya. Iya sih Pak, harusnya. Dan juga mungkin sedikit... Ini bukan jualan kan? Oh, enggak sih Pak. Dan juga mungkin sedikit nambahin Pak, di first half 2023 kondisi performa IHSG ini kan lumayan agak, tadi aku bilang weak kan Pak. Dan secara historical dan PE-nya sendiri kan itu di tradingnya sekitar 11,9 kali, which is lumayan agak bottom Pak. Harusnya di sisi lain nanti di second half, apalagi balik lagi ya 6 months sebelum election, satu dari kondisi performance-nya ini harusnya ada potensi recovery, terus juga election harusnya jadi ya booster sih Pak. I see, interesting. Terkait kebijakan tadi ya, dan program memang belum tahu gitu ya, tapi kan ada salah satu dari capres ini yang mendengungkan soal subsidi BBM lagi nih gitu. Nah kalau dari market tuh seperti apa sih ekspektasinya gitu tentang subsidi ini? Apakah sebaiknya dilanjutkan atau seperti apa gitu? Bingung. Subsidi BBM, oke. Of course, capital market yang namanya they don't like subsidi BBM lah pasti, yang pasti itu. Tapi mungkin untuk investor yang sudah berpengalaman di Indonesia, investor asing ya, saya buat, kalau investor dalam negeri, I don't think it matters too much. Tapi kalau investor asing lihatnya meskipun mereka nggak subsidi BBM tidak suka, tentu saja be practical about it, menurut saya, karena inflasi is a big thing for our country ya. Inflasi di negara kita itu bisa menyebabkan pemerintahan kacau, bisa istilah beraninya digulingkan Pak, bisa. Kita kan negara dengan jumlah penduduk yang banyak ya Pak, Mbak Hanung, 275 juta. Ya kalau orang lapangan pekerjaan sulit, mungkin orang masih bisa pulang ke kampung halamannya, nebeng family-nya, nebeng keluarganya, masih bisa hidup. Tapi kalau harga barang naik 20%, 30%, makan saja susah, itu sesuatu yang sangat sensitif. Jadi what we've been doing, negara kita kan sebenarnya has been doing cross subsidy. Cross subsidy, kita secara minyak memang kita import, tapi
dari misalnya energi yang lain, batu bara, itu kan ada pajaknya, bisa dari kantong kiri kita bisa mensubsidi kantong kanan. And I think I agree. I think it's wise untuk jaga stabilitas inflasi, sebaiknya dijaga. So far data yang keluar memang kenyataannya tertata lah, lebih baik daripada data-data di Amerika. Ya itu soal inflasi ya. Terus ini mau pemilu lagi ya. Ya. Ini kayaknya ada two sides of a coin gitu ya. Kita tahu kan harga beras pangan sekarang jadi big issue kan, terus mau pemilu lagi, Yeah. and then we all know lah maksudnya how sensitive this issue is. Nah tapi di sisi lain ya kalau Pak Prabowo kan udah lama tuh dia mencanangkan kedaulatan pangan dan lain sebagainya. Interestingly Pak Ganjar juga kan gitu ya, kemarin bahkan dari Rakernas PDIP Pak Jokowi juga. Pak Jokowi, Bu Mega, Pak Ganjar, kalau Pak Ganjar kan biarkan sawah tetap jadi sawah kan katanya gitu. Pak Jokowi bilang kalau Pak Ganjar terpilih hari pertama masuk kerja setelah dilantik langsung urus pangan gitu ya. Nah ini ada opportunity nggak Pak di sini nih? Bisa saja Pak. Kalau dari capital market angle ya? So. Bisa saja. Saya nggak usah ngomongin saham spesifik, mungkin Sabrina bisa komen nanti. Tapi ya kedaulatan pangan untuk negara kita memang penting sih, karena kita negara dengan jumlah penduduk yang banyak ya. Kalau untuk masalah makan saja kita harus bergantung pada negara lain, sulit juga Pak. Kedepannya saya ngerti kenapa itu menjadi salah satu agenda utama lah. Of course capital market akan melihat, nggak usah misalnya yang langsung Pak, misalnya kedaulatan pangan, misalnya kita bisa saja kan, namanya capital market kan bisa saja misalnya ada bank yang khusus bermain untuk kasih loan ke petani misalnya gitu, bisa seperti itu kan Pak bentuknya. Doesn't have to be spesifik saham yang hanya bermain di pangan misalnya, ada saham-saham seperti itu. Tapi saya rasa ada opportunity of course di capital market. Yes, mungkin sedikit nambahin, setuju juga apa yang tadi Pak Antoni mention Pak, bahwa kalau bicara kedaulatan pangan ini kan bicara misalnya contoh kebijakan yang Pak Jokowi udah lakuin, misalnya kayak hilirisasi, itu kan juga sebenarnya salah satu hal yang memang betul-betul menjaga sumber kekayaan alam yang begitu melimpah di Indonesia. Masa ya kayak kita nggak bisa ngejaganya dengan baik gitu, dengan kita nggak misalnya mengubah menjadi barang yang lebih ada value-nya gitu Pak ya. Dan tentunya untuk capital market sendiri setuju bahwa akan ada nanti beberapa saham yang akan relate, nggak cuman yang hanya ke sektor pangan Pak, mungkin yang tadi financial yang menyalurkan loan dan lain sebagainya. Dan tentunya harusnya ini direspon positif Pak oleh market seperti itu. Boleh dong spill dikit kira-kira nih, kan katanya ini akan bagus nih mau pemilu kan, terus pangan kayaknya akan jadi big ini. Nah itu di spill dikit dong Bu, jadi kira-kira kita udah nasabah Bareksa udah mulai bisa ngintip-ngintip kira-kira yang mana nih yang bisa bikin cuan gitu Bu. Mungkin kalau misalnya relate sama pemilu dan juga tadi ada kedaulatan pangan lagi Pak, kalau pemilu sendiri saya ngelihat lebih ke consumer yang benar-benar daily needs ya Pak, ke FMCG sektor, mungkin kayak Unilever, ICBP, Mayora, itu harusnya lumayan akan diuntungkan gitu Pak, karena perputaran uang, karena dana kampanye itu sendiri kan ngebuat daya beli masyarakat ini akan meningkat gitu Pak. Dan so far, jadi sektor consumer goods masih jadi primadona lah ya. Betul. Ya, dan di sisi lain juga kita lihat kalau dari inflow asing yang masuk Pak belakangan ini secara year to date, masuknya juga ke saham-saham yang memang balik lagi big cap sih Pak. Jadi kayak bank konvensional, consumer gitu Pak. Karena mungkin melihat jangka panjangnya kan harusnya diuntungkan ya Pak. Ya kalau ini saya kan kasih bocoran diajarin sama tim investment Bareksa tuh. Jadi mereka lihat historically dari 5 elections, ya nggak lari dari 3 sektor besar lah ya kan, banking, consumer goods, satu lagi telco. Bank kita udah. Kalau telco tuh gimana tuh? Apa korelasinya telco dengan pemilu? Saya? Untuk? Ya, oh, iya. Kalau telco sendiri kita lihat mungkin nanti sebenarnya nggak cuma telco, nanti mungkin media juga akan korelasi. Media ya? Media ya nampaknya. Karena kita tahu juga kampanye dan lain sebagainya itu juga kan nanti membutuhkan ya Pak jasa media dan lain sebagainya. Nggak secara langsung. Meskipun media lagi struggling ya karena berhadapan dengan global
platform global media kan. Yes. Tapi so far sih kita lihat secara historical mereka tetap kena dampak Selalu dapat positifnya, benar gitu Pak. Ya. Oke. Kayak gitu sih. Oke, jadi terkait sektor-sektor itu mungkin tercerminnya di reksadana seperti apa nih? Mungkin di Pak Antoni nih. Ya, saya kira mungkin saya step back a little bit ya, Mbak Hanum. Kita ngomong obligasi. Mungkin kalau di obligasi menurut kami tadi saya katakan antara dua ya, obligasi dan saham. Obligasi itu menurut kami kecenderungan terpengaruh oleh faktor eksternal, pakar, lebih tinggi. Karena yang namanya yield itu terhubung lah, saling terkait. Jadi misalnya 10-year yield di US sekarang lagi bergerak naik, hampir belum ke 5%, tapi 4,7 misalnya 4,8, itu pasti ada kaitannya karena investor kan semua melihat oke, dapat yield lebih tinggi di US dollar dengan rating lebih tinggi, kenapa saya nggak beli yang itu gitu kan, pasti selalu ada hubungannya tuh. Sama aja seperti misalnya kalau suku bunga deposito naik di bank ini, yang lain mungkin ikut juga sama, yield kita pun lagi bergerak naik karena itu, karena jadi korelasinya saya lihat cukup tinggi kalau bonds. Maka dari itu karena tadi kita katakan di awal-awal bahwa faktor eksternal cukup kuat kali ini. Bonds itu kita cenderung defensif, jadi kita memperpendek tenor atau durasi, jadi supaya sensitivitas terhadap kenaikan suku bunga lebih kecil, Pak. Jadi istilahnya kami bersembunyi lah, kalau reksadana kita cenderung reksadana dengan obligasi yang durasinya pendek. Kebanyakan reksadana yang memiliki durasi pendek adalah reksadana obligasi. Kenapa? Karena reksadana obligasi korporasi, reksadana obligasi korporasi karena kita mudah lihat saja dari universe-nya, Pak. Kalau obligasi korporasi, kebanyakan mereka menerbitkan surat hutang 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, maksimum 7 biasanya. Jarang sekali yang 10 tahun. Kalau SBN kan bisa panjang, Pak. Jadi otomatis kalau reksadana berbasis SBN, kebanyakan karena universe-nya lebar, tenornya bisa panjang-panjang. Secara average mungkin bisa 7-8 tahun on average. Tapi kalau reksadana berbasis obligasi korporasi cenderung pendek. Mungkin tenornya 3-5 tahun, pasti lebih pendek. Jadi lebih lens sensitif untuk movement suku bunga. Trimegah kan ada ini ya, Trimegah kan ada reksadana pendapatan tetap basisnya obligasi pemerintah juga obligasi korporasi. Betul, So you suggest for ini at this point let's focus on the obligasi korporasi ya. Betul. Tapi pertanyaannya barangnya ada nggak Pak? Katanya kan susah tuh. Nah, ya memang menurut saya tahun ini is a special case, Pak, karena this is my observation, pengamatan saya, kelihatannya banyak korporasi itu mereka balik lagi tadi yang saya katakan di bulan Juni seolah-olah the world has been pricing in something that's perfect. Inflasi akan terkontrol, the Fed akan cut suku bunga tahun depan, lalu berarti kan implikasinya, suku bunga akan turun, ngapain saya issue bonds cepat-cepat, mendingan saya issue nanti. Nah, sekarang kan tiba-tiba ekspektasinya bergerak nih, Pak. Jadi banyak korporasi kalau saya lihat mereka malah ada yang mau issue terus nggak jadi, ada yang memperpendek dan sebagainya. Jadi sekarang akan balik badan menurut saya, kebutuhan untuk issuance akan kembali naik harusnya untuk korporasi. Kalau SBN kan memang Bu Sri Mulyani sangat disiplin ya, Pak. Penerimaan negara kita juga cukup baik. Jadi SBN sih supply-nya tahun ini bisa dikontrol ya. Tapi boleh jualan dikit Pak? Kalau boleh jelasin performance dari Trimegah ini yang reksadana pendapatan tetap. Trimegah so far gimana mungkin? Ya karena kita stabil sih, karena kita bersembunyi di tenor yang pendek. Of course cenderung returnnya nggak seksi-seksi amat, Pak. Jadi ya stabil antara 6%-an rolling on a year to date basis. Mungkin seperti itu kalau reksadana pendapatan tetap basis obligasi korporasi, Pak. Tapi masih menarik, Pak ya? Ya menurut saya sebagai tempat untuk until this badai ini terus gonjang-ganjing gitu kan. Apalagi tadi ada yang feature bagi dividen itu loh, Pak. Biasanya per 3 bulan sekali gitu. 3 bulan bagi dividen. Dan itu 1% kalau nggak salah ya, Pak ya. 1%. Nah itu berarti udah secure dong return buat investor nih untuk invest di sini. Ya. Kita untuk itu Trimegah Fixed Income Plan namanya ya. Memang kita when we plan that product kita plan it in such a way karena kita merasa Indonesia adalah negara dengan nominal suku bunga yang cukup tinggi. Jadi masih ada spasi untuk membuat
membentuk produk di mana memungkinkan untuk membagikan dividen, meskipun tidak dijanjikan ya, not guaranteed, tapi 1% tiap 3 bulan kelihatannya bisa lah gitu loh. Tapi Asal not guaranteed. Pak, Iya, karena suatu saat kalau negara kita di-upgrade Pak, ratingnya tinggi, suku bunga jadi obligasi pemerintah 10 tahun, amin ya. Insya Allah bisa 3%, ya kan, who knows. Nah itu udah sulit lah produk seperti itu, nggak mungkin bisa bagikan 1% lagi gitu loh. Tapi pertanyaan Mbak Hanung tadi kan tentang misalnya reksadana saham. Kalau saran saya untuk saham sebenarnya strategi yang tepat adalah karena faktor eksternal ini ada, tapi kita ada faktor positif pemilu ini dan kondisi kita cukup bagus. Kalau saya lihatnya buy on weakness Pak. Jadi look, kita sebagai investor, we're not God, right? Kita bukan Tuhan bisa timingnya perfect sekali, beli di bottom terus. Tadi saya katakan kita memperpendek durasi itu ya beruntung Pak. Analisa kita kebetulan benar, kita bisa salah juga kan dalam analisa. Yang penting kan sebagai manajer investasi kita lebih banyak benarnya daripada salahnya gitu kan. Nah, itu udah bersyukur seperti itu. Nah jadi kalau saham, kalau lihat AUM-nya udah top 4 kayaknya lebih banyak kan benernya daripada salahnya dong, ya kan? Ya tapi itu tadi buy on weakness, karena kalau ada badai sedikit, angin bertiup, gonjang-ganjing market kita, that's time to collect menurut saya. Karena tadi balik lagi statistically harusnya sebelum pemilu dan paskanya sedikit setelah pemilu itu positif return kita untuk saham. Dan saham-sahamnya juga terpilih ya yang big caps itu ya. Nah mungkin kan kalau misalnya big caps ini kan saham-sahamnya biasanya kelihatan tuh kalau di investor asing tuh biasanya melihat indeks yang seperti yang MSCI seperti itu. Nah gimana kalau dari Trimegah sendiri ada yang rekomendasi untuk produk-produk seperti ini gitu? Ya, kalau di Trimegah Aset sih memang kita ada produk yang indeks, misalnya ada saja yang indeks khusus. Tapi kebanyakan produk kita masih mayoritas memang actively managed. Active managed, the way we manage our product sebenarnya gini, pakar kebetulan juga, again, we've been doing well this year. Jadi reksadana saham kita tahun ini mungkin sekarang lagi terkoreksi, tapi kita sempat naik 15% Pak year to date. Meskipun IISG-nya nggak kemana-mana tadi Mbak Sabina katakan. Now it's probably corrected a little bit, 13% year to date. That's respectable. Dan itu datangnya bukan hanya kita big caps, tapi juga ada sector rotation. Kebetulan kita menganalisa dan tepat kita bermain sektor telkom di awal-awal sempat. Terus kemudian kita antisipasi untuk recovery ekonomi, terus penjualan mobil akan baik dan sebagainya. Kita bisa beli perusahaan yang memproduksi suku cadangnya misalnya, juga misalnya financingnya seperti itu. Jadi kombinasi antara sektor rotation dan stock selection yang tepat sih. Jadi nggak necessary kebanyakan memang large cap, tapi kita punya matrix yang kita khusus untuk ukur, untuk Trimegah kita sangat perhatikan satu matrix risk management yang namanya days to liquidate. Berapa hari yang dibutuhkan untuk melikuidasi seluruh portofolio kita. Ini rahasia dapur nih. Wah. Kenapa? Karena kita merasa sebagai asset management kita ini seperti bank juga ya Pak. We are in the business of managing asset and liability. Kita ada aset, yaitu kita beli reksadana saham misalnya atau obligasi, membeli saham atau obligasi dalamnya. Lalu liability-nya dari mana? Investor. Meskipun kita sudah sering broadcast, tolong kalau untuk reksadana saham investor harus punya horizon 3-5 tahun misalnya seperti itu Pak. Tapi kan ada saja saat-saat di mana investor memang membutuhkan uangnya. Pada saat itu portfolio kita harus liquid, harus bisa dilikuidasi. So far portfolio kita bisa diliquidate in one day. Oke. Pantes nih ya produk yang reksadana saham yang active manage ini nih ada yang masuk ini ya top barometer di Bareksa saat ini nih gitu. Alhamdulillah. Jadi memang karena kan kalau barometer Bareksa kan memang review gitu ya return dan sedikit melihat juga bagaimana dinamika pasar gitu. Jadi kelihatan gitu ini memang yang lagi sektor-sektor yang mungkin tadi dijelasin Pak Antoni itu yang memang lagi naik gitu ya. Oke, kalau soal ini nih selain sektor-sektor ini balik ke Mbak Sabrina deh.
kan kalau investor yang besar-besar mungkin fund manager pilih big caps dan pilih ini saham-saham yang memang bagus fundamental. Tapi kan kalau investor retail domestik gitu ya, kebanyakan tuh tradingnya cepat gitu. Beda kalau Pak Antoni kan jangka panjang, di atas 5 tahun gitu kan. Tapi kalau investor domestik yang retail ini tuh sukanya trading cepat, 2%, 3% tarik gitu. Nah mungkin ada sedikit strategi nih buat mereka yang suka kayak gitu, tapi bisa ambil momen saat ini untuk saham dan ambil sentimen dari pemilu juga gitu. Gimana tuh? Oke, mungkin aku sharing sedikit. Kebetulan aku juga handle klien online trading ya. Jadi lebih ke arah retail, millennial, and Gen Z gitu. Dan bener banget yang tadi Mbak Hanum bilang bahwa mungkin kalau Pak Antoni lebih ke horizontal long term, tapi kalau millennial, Gen Z ini pengen yang instan. Jadi bahkan udah bukan dibilangnya trader lagi Pak, scalper. Lebih cepat gitu ya. Bahkan sesi 1 kalau bisa udah beres tutup market, sesi 2 ya udah gitu, bye-bye gitu. Karena umumnya kalau aku perhatiin di practical in market, 1 jam 2 jam pertama tuh yang benar-benar dipantengin sama scalper gitu. Nah kalau secara strategi sih aku bilang sebenarnya ujung-ujungnya kan poinnya kan yang penting cuan ya, yang penting kan profit gitu kan. Terlepas dari apapun kita punya style dan juga cara investasi ataupun trading di capital market gitu. Dan kadang juga aku nemuin banyak kebetulan my client yang untung juga gitu dengan cara gaya trading kayak gitu. Tapi ada juga yang long term, panjang, dan memang kebetulan bisa dibilang high net worth client, mereka main horizonnya panjang, ya untung juga gitu kan. Jadi kalau secara strategi sih sebenarnya aku bilang lebih kenalin kita punya ini sih karakter tiap individu, karena tiap orang beda. Mungkin aku lebih cocok investor, mungkin Mbak Hanum mungkin trader atau scalper gitu. Kalau aku mungkin nggak kuat gitu, karena jantungnya nggak kuat gitu ya ngeliatin market yang benar-benar fluktuatif gitu. Jadi ya balik kenali risk profile kita masing-masing, mau kita konservatif ataupun kita mau agresif, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sih kalau aku bilang gitu. Dan kalau election mungkin kalau buat scalper sama trader lebih kayak jangka pendek ya, jadi nggak bisa ngelihatnya di 6 bulan karena kan mereka juga daily trading gitu. Oke, kalau misalnya mungkin dari ya strategi itu bisa juga nggak mereka mau cepat gitu ya di blue chip, yuk pakai aja gitu margin gitu biar potensinya lebih gede, gimana tuh? Ya tapi itu balik lagi tergantung kondisi marketnya juga sih. Nggak selamanya dengan pakai margin, kalau kondisi marketnya lagi bullish itu enak banget pakai margin karena ya disupport kan. Tapi kalau lagi marketnya lagi bearish kan agak ngeri juga ya. Maksudnya risk-nya yang kita harus tanggung kan lumayan ya, high risk high return lah gitu. Apalagi kita pakai margin ini kan utang jadi jatuhnya kan. Kalau kita sih lebih nggak rekomend sih ya kalau misalnya memang kondisinya lagi nggak bullish tapi dari pakai margin gitu, lebih baik ya pakai cash basis aja gitu karena kita bisa tanggung kan risikonya seperti apa gitu. Oke, jadi lihat juga ya risiko ini. Betul. Saya setuju banget tuh tadi yang Mbak Sabrina katakan as an investor you have to know yourself basically. Dulu saya pernah bekerja di luar negeri, memang tugas saya actually investing money in hedge funds di global portfolio dulu untuk Temasek Holdings Pak. Jadi memang ketika kita melihat karakteristik tiap hedge fund manager itu berbeda-beda, ada yang momentum trader, ada yang scalpers juga, ada yang value, beda-beda lah pokoknya. Ada yang technical, completely quantitative, ada yang seperti itu. But most important lesson is you have as an investor, you have to know yourself. Are you a momentum person, ya kan? Or are you value person? Dan itu biasanya kalau kita pilah dua sisi ya Pak, cuma ada dua sebenarnya, yaitu momentum atau value. Dengan kata lain, satu FOMO Pak, satu contrarian, basically. So contrarian guys will always be, okay, I want to walk this way, I don't care what other people think, I'm going to walk this way, gitu kan. Bisa salah Pak, berdarah-darah gitu kan. On the other hand, FOMO cenderung ngikut arus. Momentum semua main saham misalnya Astra lagi rame semuanya ngikut gitu kan. So whatever it is, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah menurut saya. As a momentum guys you can make money, as a value investor you can also make money. Yang penting tahu. Jadi kalau momentum harus tahu, oke, kelemahan momentum strategi itu apa. Ketika momentumnya sudah bubar, you have to be careful. Jangan malah nambah di atas, ya kan. Apalagi berhutang, margin. Udah menang nih, tambah semangat, tambah kayak Superman, wah saya hebat banget nih, udah bener terus
terus di atas hutang sebanyak-banyaknya gitu kan. Jebol tiba-tiba. Ketika jebol posisinya paling besar gitu kan. Jadi nyangkut. But on the other hand juga value, you have to know what is your weakness. Nabung terus, turun terus gitu kan. Beli nggak habis-habis, marketnya berdarah-darah terus gitu kan. So you have to know when you're wrong and when you're right, you have to have a sense. Kan ini kita pemilu kan Oktober udah sebentar lagi udah mau pendaftaran nih kan, terus election udah di depan mata. Mungkin Pak Antoni boleh jelasin tadi kan secara umum, mungkin kalau boleh deep dive sedikit, kira-kira apa sih strategi Trimergah nih di manajemen reksadananya nih untuk menangkap momentum pemilu, terus nanti mungkin Bu Sabrina juga mungkin ada advice yang lebih konkret, yang lebih praktikal buat nasabah kita nih kalau di saham gitu. Mungkin saya sedikit secara makro saja ya Pak, karena memang terus terang saya kan tidak terlibat langsung di dapurnya. On a macro basis, saya selalu ikut investment meeting, tapi kita ada koki-kokinya sendiri Pak di tim investment. Kalau enggak, sayanya di sini nanti yang mengelola reksadana siapa? Secara general kan kita sebenarnya ada satu matrix lagi selain days to liquidate, kita ada yang namanya matrix seberapa dekat indexing kita. Maksudnya gini, jadi kita mengukur sebenarnya portfolio reksadana kita itu seberapa terkorelasinya dengan indeks, dengan IHSG contohnya. Kalau korelasinya 100% berarti kita beli semua barang yang ada di IHSG. Contohnya ekstrimnya seperti itu Pak. Kalau 0% berarti kita benar-benar nggak beli yang di situ, malah kita beli misalnya saham Amerika, which is pajak yang lain lagi ya Pak. But kita mengukur through regression analysis lah, seberapa besar korelasi yang kita ambil atau putuskan untuk berinvestasi terhadap indeks. Dalam hal ini kebanyakan tentu saja in practical beli saham-saham large cap gitu loh. Nah kalau untuk menghadapi pemilu ini kita percaya memang market secara general akan tinggi Pak, tapi kita sekarang sebenarnya agak konservatif. In a sense, kita bukannya mengurangi exposure, tidak, tapi korelasi dengan indeks kita maintain di tengah-tengah. Dan kita lebih banyak bermain story-story yang intrinsik. Jadi ada misalnya, jadi bukan hanya kita betting on market timing ya. Kalau mungkin bahasa simpelnya itu market timing. Jadi kita nggak korelasinya kita tinggiin banget, kita sekarang benar-benar masuk habis-habisan, nggak seperti itu. Jadi kita large cap-nya porsinya lagi kita jaga aja. Kalau boleh tahu kenapa? Kan katanya tadi bagus pemilu. Apa yang kayaknya masih go wait and see dulu deh. Ini Pak, jadi faktor eksternalnya kan tinggi, bullish, tapi bukannya kita mengurangi exposure, tidak. Tapi kita bermain dengan sektor-sektor atau company-company yang ada story-nya Pak. Story-nya spesifik untuk story tersebut dan akan baik ketika pemilu nanti tambah ke arah sana gitu. Boleh lebih konkret Pak, lebih detail gitu? Dapur kita Pak. Tanpa ya membocorkan terlalu banyak rahasia dapur. Tadi yang Mbak Samir katakan misalnya consumer sector kita play di situ. Ya. Kita play di situ. Lalu juga EV related kita juga EV ya Pak ya. Play juga di situ. Jadi ada saham spesifik yang kalau Bapak ukur korelasinya terhadap indeks mungkin tidak tinggi. Ya kalau mau korelasinya tinggi gampang kan Pak, pegang aja saham bank, pasti semuanya tinggi. Karena indeks kita porsi banking finance sector-nya kan besar ya Pak. Jadi kalau banyak di bank berarti pasti korelasinya tinggi. Mungkin seperti itu. But nothing wrong with banking stock Pak, karena menurut saya ada pendapat yang mengatakan bahwa Indonesia banking stocknya tinggi sekali porsinya seperti itu ya. Kalau saya bilang wajar saja karena negara kita memang masih percentage of market cap kita terhadap GDP kan masih kecil Pak dibandingkan negara lain. Negara lain tuh ada 100% lebih, kita masih berapa 40%, 50%. Jadi we're still low, way to go. Jadi nanti dengan kata lain yang harus IPO sektor-sektor mana masih banyak sebenarnya. Jadi tapi banking in the meantime kan Pak, itu bagusnya kan banking kan mereka kan kasih loan ke semua sektor sebenarnya. Jadi itu kan sedikit banyak sangat mencengkram ya ekonomi kita kemana ya banking sektornya pasti ngikut gitu sih Pak. Iya.
Mungkin kalau Sabrina. Iya, kalau dari saya sendiri mungkin kalau IHSG tadi udah sempat mention Pak bahwa di first half 2023 ini kan lebih ke arah bottom ya Pak ya, on historical PE di 11,9 kali. Harusnya di second half ini kan ada perbaikan dan apalagi nanti election. Nah kalau saya sendiri mungkin kalau dari sisi advice, cara kita untuk beat the market kan lumayan gak gampang ya Pak. Nggak ada orang yang sejago, maksudnya kayak tadi Pak Anthony mention juga bahwa market timing lah Pak. Kan kita invest ataupun trading juga kan ada artnya Pak. Art dalam arti entry yang paling tepat dan exit yang paling tepat. Itu yang paling susah kan Pak. Gitu. Jadi yang cara paling terbaik mungkin kalau sebagai investor ya dollar cost averaging. Mau nggak mau gitu. Karena secara total ujung-ujungnya jauh lebih menang dibandingkan kalau kita pool dalam satu nominal gitu kan. Dan di sisi lain investing ini kan is all about money management ya Pak ya. Mungkin buat teman-teman yang milenial, Gen Z, gimana cara alokasi dari sisi dana yang memang komit untuk diinvestasikan misalnya. Ya let's say misalnya kalau 20% untuk saving account, untuk tabungan, 30% ke saham, 30% ke bonds, ataupun reksadana gitu, dan sisanya mungkin lebih ke Tapi sahamnya properti sama gitu. apa Bu? Oh, sahamnya sama apa? Kalau saham sih Pak, kalau jujur aku sih sebenarnya tadi aku udah bilang aku lebih banyak anak milenial sekarang ya, trader, scalper. Aku sendiri pribadi ya Pak, aku lebih ke investor sih sebenarnya, gitu. Karena Nah, Ibu buka dikit deh portfolio Ibu apa, ntar kita ikut. Nah, kalau misalnya jangka panjang, aku bilang bank udah nggak ada yang nggak pernah salah deh Pak. Misalnya kita ngomong big banks, BCA gitu Pak ya, dengan NIM yang sangat cukup oke gitu ya compare to others. Ya menurut saya sih itu jadi nggak akan ini deh, kalau historical kita tarik mundur 10 tahun juga tetap aja gitu. Jauh lebih menang dibandingkan yang lain gitu. Satu bank konvensional, big banks, dan juga consumer. Digital bank enggak Bu ya? Kayak digital nih arahnya lah belum ada itu lagi ya Pak ya, belum ada sentimen ya. Karena kita lihat dari global sendiri, saham-saham tech, fintech ini kan lumayan lagi berat ya Pak, karena suku bunga. Tech winter ya? Tech winter, betul Pak. Kita tahu juga startup juga lumayan banyak yang lagi struggling juga gitu kan. Dan juga di sisi lain EV related itu tentunya tadi ya, betul, sama juga ya. karena kan melanjutkan program Pak Jokowi ya harusnya hilirisasi tersebut kan akan berdampak ya Pak untuk produk nikel dan turunannya kayak gitu. Dan kalau saya sih lihat, jadi saham nikel saya emang udah bener, pokoknya tahan terus deh gitu ya. Iya, dan mungkin Pak Kar mungkin bisa DCA Pak, dollar cost averaging, Betul. dan lihatnya jangka panjang, mungkin harusnya sih kayak gitu kali ya. Jadi EV, banking, apalagi Bu? Dan consumer Pak. Consumer ya, balik-balik. Oh. Jadi kalau lihat dari sejarahnya Bareksa tuh Pak, kita tuh dulu waktu awal-awal kan kita edukasi investor retail gitu ya Pak ya. Orang yang nggak ngerti, banyak yang bahkan ya reksadana apa aja kan nggak ngerti itu 6 to 7 years ago gitu kan. Nah mereka kan waktu itu ya semua reksadana pasar uang kan gitu Pak. Tapi kemudian I think in the past 2-3 years mulai shifting tuh. Jadi sekarang majority of our AUM tuh didominasi oleh reksadana pendapatan tetap. Nah, tapi kemudian as you mentioned kita ketemu challenge kan Pak di reksadana pendapatan tetap gitu. Model fixed income yang karakteristiknya apa stable fund karena tadi ada masalah sekarang challenging gitu Pak ya. Nah my question adalah bisa nggak sih kita edukasi ini supaya ayo dong cobain reksadana indeks, reksadana saham. Of course riskier, tapi kan juga sebetulnya potential return-nya kan mestinya kan jauh lebih bagus. Tadi Bapak mention yang Trimegah katanya bisa 15% loh. Saya pernah do research Pak, mungkin kita pernah ngobrol sebelumnya. Research di Trimegah Asset kita lihat, sekarang kan memang AUM, jadi aset under management industri kita, itu hanya 55 billion US Pak. Kalau kita bagi, itu berikut KPD by the way. Jadi kalau reksadana malah lebih kecil lagi. Dibagi dengan GDP kita secara nominal to nominal itu sekitar 4,5%, dibandingkan dengan, saya sering bicara ini dibandingkan dengan negara tetangga Thailand dan Malaysia itu 25-35% Pak. Jadi gapnya masih jauh. Kenapa? Karena kalau kita selidiki itu GDP per kapita kita memang masih rendah Pak. GDP per kapita kita tahun ini harusnya menembus angka 5.000 US. Nah, kalau kita lihat historisnya, tarik ke tahun 1960, US mengalami hal ini.
ketika GDP per kapita itu menembus angka 5.000, di tahun-tahun berikutnya ketika dalam pergerakan 5.000 menuju 10.000 misalnya Pak, itu AUM-nya nambah secara industri itu cukup besar, cukup cepat. China juga terjadi hal yang sama tahun 1990. Nah, karena tahun ini kita nembus angka 5.000 US dollar, prediksi kita sih 5-7 tahun kurang lebih Pak ke depan, AUM industri kita bersimulasi aja Pak, misalnya dari 4,5% naik ke 7,5 misalnya gitu. Itu AUM industri reksadana kita bisa nambah 3 kali lipat. Jadi contoh berikut KPD Pak ya, dari 55 billion mungkin ke 150 kurang lebih. Kenapa? Karena GDP kita juga nambah Pak. GDP kita nambah, kalau asumsi GDP per kapita kita juga nambah, berarti akan Tapi kan kalau kita lihat sejarahnya kan nggak korelasinya nggak selalu positif gitu kan Pak ya. Performance GDP kita nambah, tapi at one point kan sebelum kemudian masuk digitalization tuh stagnan kan betul. Pak. Saya mau bicara ini Pak. Boosternya apa sekarang tuh? GDP per kapita kan itu measurement of disposable income kurang lebih ya Pak. Ada kaitannya lah. Benar. Jadi karena negara kita hanya 5.000 sekarang, jadi belum banyak Pak uang-uang yang untuk diinvestasikan. Tadi yang Mbak Sabrina katakan, porsinya mungkin teman-teman masih sibuk nyicil motor, bayar kos-kos gitu kan, untuk rumah atau ada yang nyicil rumah, semua masih berat lah basically. Tapi setelah ada pertumbuhan dari 5.000 ke atas 10.000, seharusnya dana yang diinvestasikan bertambah Pak. Dan itu saya cukup yakin 5-7 tahun ke depan. Nah pertanyaan pakar kan, reksadana saham atau performance saham secara general nggak kemana-mana kan. Memang benar Pak, dan selama 10 tahun terakhir, kalau kita lihat pertumbuhan industri reksadana ya, yang equity itu hanya naik 4%. Ya, porsinya itu hanya naik 4% per tahun. Nah, masalahnya JCI kita selama 10 tahun juga IISG hanya naik 4% per tahun. Berarti kalau kita strip out the performance of IISG, reksadana saham kita sebenarnya tidak bertumbuh. Ya kan, flat jadinya. Yang bertumbuh adalah yang Pak Karta sebutkan. Pertama, pasar uang bertumbuh over time, terus pendapatan tetap. Menurut saya itu sesuatu yang natural Pak. Jadi we are a saver based country. Jadi kita tadinya nyaman taruh uang di bank, ya kan, deposito. Kemudian kita mulailah belajar, melek sedikit, oke, pendapatan tetap ternyata lebih tinggi dan risikonya tidak terlalu tinggi. Oke, let's do that gitu kan. Apalagi pemerintah juga gembar-gemborkan dengan SBN ORI dan sebagainya. Jadi it's working, it's going that way. Tapi kita memang harus sabar Pak. Karena memang ya kenyataannya minatnya itu kita harus change of mindset dari saver to investor. Kita ini masih saver, dan kalau udah beralih ke pendapatan tetap masih agak besar ke saver Pak, tapi akan mulai naturally ke investor. Mungkin seperti itu Pak menurut saya ya. Jadi akan tumbuh dalam 5-7 tahun akan tumbuh berapa kali tuh Pak? Kalau AUM reksadana menurut saya bisa 3 kali lipat. Wah itu tuh. Jadi Bareksa mudah-mudahan bisa ikut lah gitu ya. Ya sekarang 55 billion US ya. Oke. Kalau saham seoptimis itu juga nggak Bu? Kita sih cukup optimis ya, karena ya balik lagi Pak, based on makroekonomi. Tapi kalau lihat lihat pandemi kan luar biasa ya. Tapi abis itu kan agak flatten. Betul. Ini ya. Iya, setuju sih Pak. Sebenarnya kita perhatiin kalau di retail investor sendiri banyak kan Pak angkatan kolonial nih, ya kan, milenial nih yang ibaratnya dulu FOMO. Banyak banget orang yang ya kita tahu work from home dan lain sebagainya kan benar-benar kayak nggak tahu saham aja, tahu-tahu tiba-tiba semuanya tahu saham gitu Pak. Sekarang nih lumayan emang agak berkurang nih orang-orang yang tadinya FOMO seperti itu gitu kan. Ya mungkin udah kepentok gitu ya. Udah kepentok, mungkin nyangkut, terus ya ada juga muncul trauma dan lain sebagainya. Dan kebetulan juga ya kan sekarang juga semuanya ada work from office juga, mungkin nggak ada waktu juga untuk melakukan hal itu gitu Pak. Karena kelihatan sekali memang di IHSG sendiri selain sideways, nggak kemana-mana, di sisi lain juga value transaction di IHSG ini kan emang agak lumayan sepi lah, nggak cenderung lebih tinggi dibandingkan waktu zamannya pandemi gitu Pak. Ya tapi kita cukup optimis, kenapa? Karena secara Southeast Asian country juga Indonesia kan untuk financial literacy ini masih cukup rendah ya Pak ya. Sebenarnya harusnya masih ada opportunity lah, masih ada
pie lah untuk kita invest di capital market sebetulnya gitu. Dan ya balik lagi, kalau saya sih lihat buat investor yang biasa memang ada di capital market sekarang memang cenderung wait and see karena adanya uncertainty tersebut gitu ya, yang ngelihat election lah dan lain sebagainya itu. Tapi secara opportunity, saya sendiri sih I believe harusnya ini masih ada potensi ke depan sih Pak. Sudah ada Pak leading indicatornya. Kan kita jumlah investor pasar modal hampir 12 juta. Betul. 11,5 kan sekarang. Jadi to me when we did the analysis, kita waktu itu belum kejadian tuh Pak jumlah investor nambah. Waktu itu Bapak masih ingat pas 500 ribuan ya kan kemana-mana. And then suddenly in COVID time melonjak drastis. Kan tinggal masalah waktu Pak. Dan memang jumlah dana yang diinvestasikan masih kecil ya Pak. Rata-rata 2 jutaan per investor. Kalau kita bagi untuk fintech terutama misalnya. Kan cuma masalah waktu Pak. Teman-teman investor yang tadinya 2 juta, coba Bapak pikir 5-7 tahun ke depan kira-kira berapa? Pasti sambil bertambah dong. Karena apa? Kalau yang di Bareksa kebetulan lebih tinggi tuh Pak. Mantap. Jadi income kan teman-teman akan bertambah Pak. Over time, 5-7 tahun sudah pasti. Tapi tadi saya mau nambahkan yang Mbak Sarmina katakan, COVID memang itu kan suatu lonjakan dan trigger ya. Kita Zoom meeting, Google Meet dan sebagainya sangat aktif. But eventually, ini terkait dengan perkataan saya tadi, bahwa as an investor you have to know yourself. Nah, sama. Kita sebagai, saya membayangkan generasi muda sekarang pun, mau yang generasi muda seperti saya dan Pakar juga ya, termasuk. Kita generasi muda Pak. Generasi muda. Ini kan Pak, intinya kan, people have to specialize. Ya kan? Kita harus tahu diri kita sendiri, tadi kita tipe investor macam apa, dan kita dalam mencari nafkah dalam kehidupan nih Mbak Hanung, what do we do best? Apakah kita jago menganalisa? Apakah kita jago memang buat kue? Kita cari makannya di situ gitu loh. Kalau nganalisa juga, buat kue juga, terus part time juga, jualan rantangan sambil masak dan sebagainya, mungkin kan waktunya terbagi-bagi, and at the end nothing's good coming out of it. Jadi kalau saya percaya, coba aja lihat tambah tinggi misalnya jabatan seseorang, biasanya specialize, emang ujungnya mungkin jadi manajemen ya Pak. Ya, tapi kan in the process going there itu kan you have to specialize, you have to be good at something. Nah kalau misalnya memang teman-teman ada di generasi COVID ini ada yang merasa oh emang sudah teruji nih naik turunnya kan, oh I'm actually good at it. Saya trading, ya nggak usah invest di reksadana kan Mbak Hanung, langsung sendiri aja gitu kan, memang sudah jago gitu. Tapi sebaliknya teman-teman ada pasti yang merasa wah kayaknya saya buang-buang waktu sini, mendingan saya buka restoran. Saya memang jago masak, I'm a good chef, I'm gonna focus on it, I'm gonna make money out of it. Untuk money yang saya dapat, saya serahkan ke manajer investasi yang profesional. Karena saya tidak punya waktu, gitu loh. Waktu saya sangat berharga, terbatas, belum ngurusin istri dan anak, misalnya gitu Pak. Atau ngurusin suami dan anak. Ya you have to specialize in something, you have to choose gitu kan. Unfortunately, dulu saya diajarkan oleh salah satu orang penting di market Pak, sesuatu yang paling berharga dalam hidup itu adalah waktu Pak. We cannot buy time kan. Waktu hanya 24 jam sehari. I wish it could be 32 hours gitu kan Pak. Tapi it's not, reality is you have to sleep some more kan. Jadi ya waktu terbatas, pilih specialize. Jadi maksudnya udah reksadana aja, dan reksadana Trimegah gitu loh. Simpelnya kayak gitu ya Pak. Tadi 15% ya Pak ya? Reksadana itu, apa tuh? Trimegah saham. Ya, tapi kan kita historical. Ya, historical nggak menjamin Pak. Iya, nggak menjamin. Nggak boleh lo jamin ntar dimarahin OJK. Iya. Kita kan we happen to be doing well gitu. Prosesnya kita udah terbentuk. Mudah-mudahan ketika timingnya tepat kita bisa deliver untuk teman-teman investor. Seperti itu. Oke, jadi menarik loh, Nom. Makasih nih Pak Antoni. Jadi kan to summarize dikit, nanti kan Hanum ini saya ini aja. Kan eksternal katanya kalau Bu Sabrina kan udah priced in ya Bu ya. Pak ini kan juga nggak pesimistis ya, 50-50 gitu Pak ya. Challenging tapi 50-50. Yang interestingly justru Pak Antoni dan Bu Sabrina melihat election will be a very important booster for our capital market ya Pak ya Bu ya. Tadi dibilang potensinya 20% Bu ya? On average dari historical yang udah terjadi ya Pak? In 6 months. In 6 months. Tuh, 20% in 6 months. Dari episode-episode sebelumnya yang telah terjadi ya Pak ya? Not guaranteed, tapi not guaranteed. Kelihatannya kita expect
pemilu historically juga akan peaceful, seperti yang tadi Pak Antoni bilang, salah satu syarat penting. Spending juga pastilah ya Pak ya, saya kira akan naik. Kalau dari candidate, kelihatannya juga kita expect akan ada continuity gitu Pak ya. Nah jadi mungkin this is the right time to buy Trimegah reksadana, tapi di Bareksa belinya ya kan. Sama ini nanti sahamnya lewat Ciptadana ya Bu ya. Iya betul sekali gitu. Pak. Begitu Bu Hanum. Terima kasih Pak Antoni. Makasih. Sabrina. Makasih banyak nih Makasih. Pak Antoni, Bu Sabrina. Mungkin nih ngobrolnya. dan ini pasti bisa memberikan insight ya untuk smart investor Bareksa. Yang penting sih mungkin aku summarize ya mungkin tadi yang lebih lengkap dari Pak Kara. Cuman yang untuk smart investor tuh yang pasti tetap investasi sih. Terserah kita bisa lihat profil risiko masing-masing kan, agresif atau yang investor jangka panjang gitu kan. Ya itu kita tetap investasi apalagi dengan adanya pemilu ini. Thank you banget udah nonton di podcast episode pertama ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Bareksa Insight.